kita boleh diberikan waktu untuk dapat bertemu dengan teman-teman kita, yaitu Kak Tasya dan Alvaro. Nah, pada saat ini sebelum Kak Deborah melanjutkannya, Kak Deborah mau menyapa dulu nih teman-teman kita yang ada di rumah ya. Oke, apa kabar adik-adik semuanya? Luar biasa. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Dalam hal apa? 1. Senang berdoa. 2. Senang membaca Alkitab. 3. Senang berbakti. 4. Senang berbuat baik. 5. Senang bersaksi. Oke. Nah, sekarang sebelum berdoa kita akan sama-sama menyanyikan lagu kita pada hari ini. Ayo kita sama-sama mandi berdiri. Kudaki-daki. Pakai gerakan ya, yang semangat nyanyinya. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Seberang-seberang, seberang-seberang dua samudra. Dayung, 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 dayung lautan luas. Yesus besertaku di kanan, Kau ada di kiri, Kau ada di atas dan di bawah, Kau ada di suka, Kau ada di duka pun, Kau ada. Sebab Yesus besertaku. Oke, kita akan membuka acara ini dengan doa buka yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Nani Sugian. Oke, kita sama-sama berdoa ya anak-anak. Bapa dalam surga, terima kasih atas hari Sabat yang Engkau telah berikan buat kami. Pada saat ini kami dapat memuji serta memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami akan memulai serangkaian acara sekolah Sabat anak-anak pada saat ini. Biarlah Engkau akan berkati kami, berkati Tasya dan juga Alvaro dan juga Stephen di sini. Engkau akan berkati dalam pertumbuhan mereka, tapi juga Engkau akan memberkati anak-anak kami yang ada di rumah. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Dan kita lihat lagi. Nah, siapa di sini yang mau mendengarkan suara dari Kak Tasya dan Alvaro? Oke. Semuanya ya, kita Nah, mendengarkan ya. kita akan mendengarkan lagu spesial yang akan dibawakan oleh Tasya dan Alvaro.
dibawakan oleh Alvaro dan Tasya. Makasih Alvaro dan Tasya. Kiranya pujian itu menjadi kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan saja. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita anak-anak, pada sahabat dari ini akan dibawakan oleh Kak Gladys. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu tema kita. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Kita nyanyikan bersama-sama dengan penuh semangat. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab, senang berbakti, senang berbuat baik, senang bersaksi bagi nama Yesus. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab, senang berbakti, senang berbuat baik, senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Nah, kita sama-sama duduk yang manis. Kita mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Gladys. Selamat sahabat anak-anak, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dengan saya Kak Gladys. Pada saat ini kita akan mendengarkan cerita anak-anak yang berjudul Daniel dan Raja Darius. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Cerita rohani anak-anak pada Sabat ini berjudul Daniel dan Raja Darius. Wah, kelihatannya Daniel dalam keadaan sangat gawat. Tapi singa-singa itu tidak mengganggu dia. Tahukah kalian apa sebabnya? Siapa yang memasukkan Daniel ke tempat ini bersama semua singa itu? Marilah kita lihat. Raja di Babel sekarang seorang yang bernama Darius. Ia sangat suka kepada Daniel, sebab Daniel begitu baik dan bijaksana. Darius memilih Daniel menjadi penguasa utama dalam kerajaannya. Ini membuat orang-orang lain dalam kerajaan iri hati kepada Daniel, sehingga inilah yang mereka perbuat. Mereka pergi menemui Darius dan berkata, "Kami telah sepakat ya Raja, supaya tuanku mengadakan suatu hukum yang menyatakan bahwa selama 30 hari tidak seorang pun boleh berdoa kepada suatu Allah atau kepada manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja. Jika ada yang tidak mentaatinya, maka ia harus dicampakkan ke tempat singa." Darius tidak tahu apa sebabnya orang-orang ini menginginkan hukum seperti itu, tapi ia menganggapnya baik. Maka ia pun menyuruh supaya hukum itu ditulis. Sekarang hukum itu tak dapat dicabut lagi. Ketika Daniel mengetahui adanya hukum itu, ia pulang ke rumah dan berdoa sebagaimana biasanya. Orang-orang jahat tadi tahu
bahwa Daniel tidak akan berhenti berdoa kepada Yehuwa. Mereka senang sebab kelihatannya rencana mereka untuk menyingkirkan Daniel akan berjalan dengan baik. Ketika Raja Darius mengetahui mengapa orang-orang ini ingin mengadakan hukum itu, ia sangat menyesal. Tapi ia tak dapat lagi mencabut hukum itu, sehingga ia terpaksa memberi perintah supaya Daniel dicampakkan ke dalam gua singa. Tetapi Raja berkata kepada Daniel, "Semoga Allahmu yang kau layani menyelamatkan engkau." Darius begitu bingung sampai ia tak dapat tidur malam itu. Besok paginya ia berlari ke gua singa. "Kau dapat melihatnya," ia berseru dengan keras. "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allah yang kau layani sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu?" Daniel menjawab, "Allah mengutus malaikatnya dan menutup mulut singa-singa itu sehingga aku tidak diganggunya." Wah, Raja sangat gembira. Ia memerintahkan supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Kemudian ia memerintahkan supaya orang-orang jahat yang mencoba menyingkirkan Daniel dicampakkan ke tempat singa. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka dan meremukkan tulang-tulang mereka. Maka Raja Darius pun menulis kepada semua orang dalam kerajaannya, "Bersama ini kuberikan perintah bahwa semua orang harus menghormati Allah Daniel. Ia melakukan mujizat-mujizat yang besar. Ia telah menyelamatkan Daniel dari singa." Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pesan rohani dari cerita Daniel dan Raja Darius, sahabat ini kita belajar lagi tentang sebuah hubungan persahabatan yang baik. Raja Darius sangat dekat dengan Daniel karena Daniel adalah orang yang baik, yang pintar dan taat kepada Tuhannya. Raja Darius sangat sedih ketika Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa. Nah, anak-anak, marilah kita hidup saling mengasihi dan menolong satu dengan yang lainnya. Nah, ayat hafalan kita pada sahabat ini terdapat di dalam Daniel 6 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama. "Aku perintahkan kepada semua orang yang berada di wilayah kerajaanku supaya takut dan hormat kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Ia adalah Allah yang hidup selama-lamanya, sampai selamanya ia memerintah. Kerajaannya tak mungkin binasa, kekuasaannya tak ada habisnya." Nah, anak-anak, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohanis pada hari Sabat ini. Terima kasih untuk mengajar kami satu hal lagi tentang kebaikan. Tolong kami untuk suka mengasihi dan menolong orang tua kami, saudara kami, dan sahabat kami, terlebih orang-orang yang membutuhkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Sabat. Nah, Alvaro dan Tasya, Kak Fenty mau tanya nih sama kalian. Menurut kalian kasih itu apa? Alvaro dulu. Tidak sombong, Tidak sombong. Apa lagi? Kak Tasya, apa? murah hati, Murah hati. Lalu apa lagi? marah, Tidak pemarah. Apa lagi? rendah hati. Rendah hati.
Ya, itu adalah gambaran dari kasih. Nah, saat ini kita ingin membuat keterampilan yang berhubungan dengan kasih. Tapi sebelumnya kita dengarkan sesuatu dulu ya. Kalau kalian ingat kata kasih, ingat cerita siapa di Alkitab? Salah satunya adalah cerita Yesus memberikan cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, pada waktu itu ada seseorang yang sedang dia habis dirampok. Udah dirampok, dia tergeletak di jalan, semua harta bendanya sudah hilang, diambil oleh perampok itu. Nah, saat dia sudah tergeletak di jalan, ada orang lewat, satu orang lewat, nggak menghiraukan, dia langsung tinggal begitu saja. Orang kedua lewat, dia tidak membantu sama sekali, juga pergi begitu saja. Nah, yang ketiga, ada orang Samaria yang saat itu lewat. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Ya, dia berhenti dan membantu orang yang telah dirampok itu. Dia membantu, dia mengangkatnya, dia memberikan tumpangan kepada orang yang sedang dirampok ini. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari hal itu? Kita harus mempunyai hati seperti orang Samaria ini, ya. Kita mempunyai hati seperti seorang Samaria ini. Cerita ini ditulis di dalam Lukas 10 ayat 27 sampai 39. Nah, kira-kira nih, kalian mau nggak mencontoh apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Mau nggak? Mau. Apa yang perlu dilakukan? Gimana? Apa aja yang perlu dilakukan? Kalau kita lihat ada teman kita yang kesusahan, apa yang kita lakukan? Membantu. Kalau kita ada orang yang sakit, apa yang kita lakukan? Menyelamatkan, mendoakan, membantu, memberikan makanan mungkin. Nah, mengunjungi lalu kita doakan. Nah, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Yang terpenting kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengasihi sesama kita seperti Yesus mengasihi. Setuju? Ya, kita pada hari ini mau membuat keterampilan tentang kasih. Kasih itu tadi apa? Kasih itu apa? Kasih itu perhati, kasih itu sabar, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak apa lagi? Tidak iri hati, terus tidak menyimpan kesalahan orang lain, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Nah, seperti ini. Kita akan membuat keterampilan seperti ini. Kita membuat gantungan dinding dengan tulisan kasih dan di bawahnya adalah apa itu kasih. Sehingga kalau kita pasang di rumah kita, kita selalu diingatkan tentang apa itu kasih dan bagaimana cara kita untuk mengasihi. Nah, kita akan membuat ya. Siapkan alat-alatnya di rumah dan kita akan membuat seperti ini. Alat-alatnya sangat mudah sekali didapatkan di sekitar kita. Adik-adik, ini adalah alat-alat yang kita butuhkan. Yang pertama ada kertas asturo, warna apapun tidak bermasalah. Benang bol atau tali kenur boleh. Spidol, gunting kertas, lem kertas, dan juga kertas lipat. Nah, pertama kita buat kertas lipat ini menjadi bentuk log seperti ini. Caranya gampang sekali. Kita lipat jadi dua seperti ini. Kenapa dua lembar? Karena biar berhadapan-hadapan ya, jadi bolak-balik warnanya sama dan tulisannya juga sama. Nah, boleh ditulis, boleh dibuat seperti ini. Kalau mau mengira-ngira juga nggak apa-apa, atau dibuat seperti ini juga boleh. Kita tinggal gunting.
berjumlah 14. Oke, kita lanjutkan.